Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Kristen Sejati. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berbunyi demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang Kristen mula-mula menyebut dirinya sebagai pengikut jalan itu atau the way. Ini merujuk pada pernyataan Yesus sendiri sebagai sang jalan. Dan ini berhubungan dengan nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Dengan kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus, maka diyakini bahwa nubuatan tersebut sudah tergenapi. Orang Yahudi lainnya menyebut mereka dengan sebutan orang Nasrani. Kata Nasrani banyak diyakini berasal dari kata netzer, yang artinya tunas, yang mengacu kepada nubuatan tentang kedatangan Yesus dari keturunan Isai di dalam Yesaya 11 ayat 1. Menurut Kisah Rasul 11 ayat 26, istilah Kristen atau Kristianos pertama kali digunakan sehubungan dengan murid-murid Yesus di kota Antioquia, yang berarti pengikut Kristus atau pengikut Mesias. Kata Mesias sendiri artinya adalah yang diurapi. Jadi Kristen artinya adalah pengikut yang diurapi. Penggunaan kata kekristenan yang paling awal tercatat oleh Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 100 Masehi. Mereka disebut Kristen karena telah menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan Kristus dan tentunya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Sebutan atau predikat dan karakter semestinya identik menjadi satu kesatuan. Mendengar kata Kristen, seringkali pandangan semua orang langsung tertuju kepada mereka yang tampak sibuk keluar masuk gedung gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja, atau mereka yang tampak mengenakan aksesoris seperti kalung salib, kaos, atau mengendarai mobil yang bergambar atau berstiker ayat-ayat Alkitab. Tetapi benarkah demikian? Ternyata tanda yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pengikut Kristus atau seringkali disebut Kristen bukan dilihat dari atribut-atribut yang dikenakan, melainkan dari perilaku atau gaya hidup sehari-hari. Kita bisa meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Mereka mendapat sebutan sebagai orang percaya oleh karena mereka benar-benar percaya kepada Kristus dan mempercayakan hidup kepadanya. Selain itu, mereka juga disebut murid Kristus karena kualitas hidup yang telah ditunjukkan, yaitu tekun berdoa, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan kasih, dan meneladani cara hidup Kristus Sang Guru Agung. Mereka mau diajar dan dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus, seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab juga mencatat bahwa sebutan lain bagi orang Kristen pada waktu itu adalah pengikut jalan Tuhan. Mereka menjadi sasaran Saulus atau nama lain Paulus sebelum bertobat untuk ditangkap dan dianiaya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dicatat dalam Kisah 9 ayat 1-2. Mengikuti jalan Tuhan berarti tidak berkompromi dengan cara hidup dunia. Seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sudah layakkah kita disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati?